Shalom saudaraku, tema firman Tuhan pagi ini berjudul Never Surrender. Never surrender, tidak pernah menyerah. 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai dengan 39. Hidup adalah perjuangan di tengah masa sukar. Ada dua konsekuensi yang mengikutinya: kalah atau menang. Namun sebagai orang percaya, kita tidak pernah ditetapkan untuk kalah. Karena orang percaya adalah orang yang pasti menang. Dalam Yosua pasal 1 ayat 5 mengungkapkan akan janji Allah kepada Yosua, seorang pun tak akan sanggup mengalahkan engkau. Hal yang sama, saudara-saudara, juga berlaku bagi kita yang hidup di tengah masa sukar. Bagaimana kita dapat terus maju di tengah masa sukar dan never surrender hingga meraih kemenangan? Yang pertama, memiliki keyakinan untuk menang. Daud siap untuk berperang dan tidak gentar sedikit pun walaupun hanya menggunakan alat perang yang sangat sederhana. Kepada Raja Saul, dia berkata, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu." Ayat 32. Ia never surrender, tidak pernah menyerah, tidak memiliki sikap kalah sebelum berperang. Karena ia yakin bahwa ia berdiri di atas kebenaran Allah yang dipercayainya. Dalam ayat 37, dia berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Daud meyakini akan kemenangannya bukan didasari pada apa yang dia lakukan, akan tetapi apa yang Allah kerjakan bagi dirinya. Luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, jika kita berjalan di jalan Tuhan dan hidup benar di hadapannya, maka kita memiliki keyakinan untuk menang. Kita memiliki keyakinan untuk menang. Seperti Daud, never surrender, tidak pernah menyerah, tetap maju di tengah masa sukar. Haleluya. Lalu yang kedua, berperang bersama Tuhan. Saudaraku, Daud memasuki peperangan karena kesadaran penuh bahwa musuh yang dihadapi bukan sekedar musuh bangsa Israel, akan tetapi juga musuh Allah juga. Karena diberkata di dalam ayat 36, "Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu." Apa binatang itu? Singa, beruang. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud mengidentifikasikan dirinya sebagai tentara Allah
Dengan demikian, ia berperang bersama dengan Allah. Ketika Daud berperang bersama dengan Tuhan, maka ia mendapatkan kemenangan sesuai dengan janji Tuhan atas umat Israel. Meskipun orang Israel gemetar ketakutan dan tak seorang pun berani maju menjawab tantangan dari raksasa Goliat, namun saudara-saudaraku, Daud never surrender, tidak pernah menyerah, karena ia berperang bersama dengan Tuhan. Jadi, saudaraku, never surrender, tidak pernah menyerah, sebesar apapun pergumulan kita. Apakah seperti Goliat yang tak mungkin terkalahkan? Asal kita berperang bersama Tuhan, pasti akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Puji Tuhan. Lalu yang terakhir, beriman kepada Tuhan. Mengapa Daud never surrender? Karena dia beriman kepada Tuhan. Selain Daud masuk peperangan bersama Tuhan, ia juga sungguh-sungguh melangkah berdasarkan iman kepadanya. Daud meletakkan imannya pada pribadi Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Lalu di dalam ayat 37, saya akan mengulang baca untuk saudara secara lengkap. Pula Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud menyadari bahwa kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya ia beriman. Dia mempercayakan dirinya hanya kepada Tuhan. Ia tidak mengandalkan alat perang yang canggih menurut akal manusiawi, seperti yang dicatat di dalam ayat 38 dan 39. Yang digunakannya adalah alat yang sangat sederhana dan tidak sebanding dengan alat perang musuh. Namun Daud never surrender, tidak pernah menyerah, karena beriman kepada Tuhan. Ayat 45, kalau kita lihat dan kita baca, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudaraku, Daud mengenal betul Tuhan yang ia percayai dengan imannya, dan dia melangkah maju untuk mengalahkan Goliat. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus, seperti Daud, never surrender, tidak pernah menyerah menghadapi raksasa Goliat dan mengalahkannya karena dia beriman kepada Tuhan. Kita pun dapat menyelesaikan pergumulan-pergumulan sebesar apapun dengan iman, sehingga
tetap maju di tengah masa sukar. Jadi, saudara-saudaraku, kesimpulannya dan penerapannya adalah untuk terus maju di tengah-tengah masa sukar dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Kita harus never surrender, tidak pernah menyerah. Kita pasti bisa menyelesaikan karena kita memiliki keyakinan untuk menang. Karena kita berperang bersama Tuhan dan kita beriman kepadanya. Amin. Selamat, sehat, dan sejahtera. Amin.